Mengetahui informasi terkait kegiatan vaksinasi massal, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim menuntaskan target vaksinasi dari pemerintah pusat dengan total jumlah vaksinasi sebanyak 9 juta lebih vaksin. Pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 dengan target 2 juta dosis per hari di bulan Agustus ini. Vaksinasi di Kota Pahlawan, Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan Pemkot Surabaya melakukan vaksinasi keliling atau secara mobile. Program vaksinasi nasional telah bergulir. Respon dan reaksi fisik para peserta vaksin pun beragam. Vaksinasi Indonesia itu di urutan ke-11. Cukup baik. Di ulang tahunnya yang ke-76 ini, Indonesia masih terjebak COVID-19 yang terus menghantui masyarakat. Telah lebih 1 tahun berjalan, kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 yang hingga saat ini belum ada jawaban pasti kapan pandemi ini akan segera berakhir. Hadirnya kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 seperti melakukan pelarangan mudik, PSBB, dan PPKM yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, menonton konser, atau bahkan sekolah secara tatap muka. Pertanggal 24 Juli 2021, angka kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 3.127.826 kasus. 2.471.678 diantaranya dinyatakan sembuh, sedangkan 82.013 jiwa dinyatakan meninggal dunia. Lantas, bagaimanakah perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia? Bersama saya Di Oktaviani, inilah Fight News selengkapnya. Negara di dunia sedang berupaya pulih dari belenggu COVID-19. Salah satu langkah yang diambil yaitu dengan pengadaan program vaksin. Program vaksin ini terus digalakkan seiring dengan kasus penyebaran COVID-19 yang kian melonjak. Dilansir dari website Kementerian Kesehatan pada tanggal 24 Juli 2021, angka vaksinasi COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 44.342.198 untuk dosis pertama dan 17.798.139 untuk dosis kedua. Dari target sasaran yang ada sebanyak 208.265.720 yang meliputi tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum, serta usia 12 hingga 17 tahun. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap vaksin, kami mewawancarai beberapa masyarakat mengenai program vaksinasi. Kenalkan, nama saya Fikri, saya di sini sebagai OB di UPN. Saya Mas Krisno, saya pedagang ayam depan kampus UPN. Saya Kim Purnomo, saya anggota PAM Veteran Jakarta. Kalau saya sendiri belum pernah dapat giliran. Oh, sudah vaksin. Pertama nggak ada, lancar-lancar aja, nggak ada gejala apa-apa ya, sehat-sehat aja. Kalau untuk vaksin kedua, paling berasa pegel aja itu dua. Saya kekhawatirannya karena saya dengar pada sakit sih. Sebenarnya nggak ada kekhawatiran, saya percaya kepada pemerintah. Ya bagus sih, nggak ada kekhawatiran. Pertama Sinovac, yang kedua Astra. Kurang tahu. Oke Pak. Sinovac sama AstraZeneca ya. Biasa itu, soalnya kan ciptaan manusia ada aja yang iri ya gitu. Kebanyakan hoax itu nggak benar
benar. Tahu kalian di sosmed aja itu juga dari sekian ribu vaksin paling yang ada di masyarakat paling gagal, nggak tahu untuk gagal apa itu ada aja itu istilahnya itu apa hoax apa bener, mungkin itu ada katanya ada karena ada penyakit bawaan. Tahu sih yang udah divaksin kan ribu-ribu paling itu 1 atau 2 berhasil kan, yang banyak kan yang berhasil bukan yang gagal kan. Setelah mendengar beberapa tanggapan dari masyarakat, mari kita berbincang dengan Dr. Fajri selaku garda terdepan dari penanganan COVID-19 melalui program vaksinasi. Indonesia sudah ada, yang sudah masuk ke dalam Indonesia itu ada 4 ya. Sinovac, Sinopharm itu pabrikannya ya, mereknya begitu. Kemudian ada AstraZeneca, kemudian ada Moderna. Sinovac itu sama Sinopharm itu adalah platformnya adalah kuman yang mati, jadi virus sudah mati nih. Kalau AstraZeneca itu platformnya adalah virus adenovirus, jadi virus flu biasa masih hidup tapi dilemahkan, udah nggak bisa berkembang biak lagi, disisipkan materi genetik dari virus COVID gitu, yang mengkode protein spike. Jadi itu canggih, generasi ketiga dari vaksin di dunia. Yang terakhir adalah Moderna. Ini yang buat nakes nih, yang efekasinya katanya paling tinggi. Dosis 1 ya, jadi baru dapat 1 dosis nih, itu sekitar 22% dari total populasi menurut situsnya Kementerian Kesehatan. Yang udah dapat 2 dosis itu baru sekitar 8-9% sekitar itu deh, masih di bawah 10%. Yang udah full dose atau full 2 dosis. Jadi memang butuh waktu. Minimal itu 60, 70%, 80% populasi itu disuntikan, dapat vaksin, baru terbentuk kekebalan kelompok. Vaksinnya ada, tapi nggak mau, takut lah, ini itu misalnya. Ya lambat, jadi sayang kan. Bayangkan tempat itu kalau sedikit, nanti vaksinnya gimana? Mubazir, memperlambat gitu, padahal kita butuh cepat. Biasanya vaksin itu bereaksi, vaksin ini kan kita menyuntikkan benda asing begitu, supaya tubuh kita melatih imunitas, seolah-olah sakit gitu, seolah-olah gitu. Jadi ya wajar ketika ada respon imun yang dibangkitkan dalam tubuh kita. Misalnya demam, kemudian misalnya lapar, menggigil, ya kayak kita lagi sakit flu gitu gampangnya. Jauh ini belum ditemukan betul-betul kematian akibat vaksin. Jadi segala sesuatu kejadian setelah divaksin itu namanya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Belum ada bukti meninggal. Jadi kalau ditanya bahaya apa enggak, ya belum ada bukti berbahaya yang sampai meninggal bahkan di Indonesia. Jangan khawatir untuk divaksin, karena MUI telah mengeluarkan fatwanya dan Badan POM sudah mengeluarkan izin darurat untuk menggunakan vaksin. Dalam peraturan Kemenkes yang baru juga sudah diatur mengenai penanganan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 atau KIPI. Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, salah satu kunci untuk menyelesaikan masalah pandemi ini adalah dengan cara kecepatan vaksin sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan saya yakin di Juli Agustus ini akan naik, nggak tahu naiknya ke ranking keberapa, tapi pasti naik. Karena target 1 juta dan target 2 juta itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Makin ke sini masyarakat saya lihat makin banyak yang teredukasi dan juga seiring dengan masuknya varian Delta yang memang sangat sensitif ya dan sangat mudah menular. Saya lihat masyarakat ini mulai ambil sikap waspada ya. Nah, saya rasa sikap bela negara itu bisa ditunjukkan dalam hal yang paling kecil dulu ya. Tentunya kita nggak perlu repot-repot untuk ambil sikap untuk skala negara gitu ya, walaupun konteksnya adalah bela negara ya, tapi sebetulnya kita bisa mulai dari hal yang paling kecil, yaitu di mana kita masuk kepada lingkungan masyarakat yang paling kecil dari keluarga kita ya. Bagaimana di tengah situasi pandemi ini kita bisa memahami seperti apa sih sebetulnya pandemi ini, apa sih COVID-19 itu, dan bagaimana situasi di keluarga saya. Karena kita lihat ya banyak sekali teman-teman yang
memiliki kasus keluarganya itu tidak teredukasi. Sebetulnya bukan tidak teredukasi, tetapi tidak mau menerima edukasi. Nah, kita bisa mulai dari sini. Gitu. Nanti edukasi itu kan sifatnya menular, ya. Dari situ ketika kita sudah berhasil mengedukasi 1-2 orang, nah 1-2 orang ini kemudian akan mengedukasi orang lain lagi. Sehingga akhirnya diharapkan nanti kita sudah bisa mendapatkan situasi pemahaman edukasi yang baik dalam skala besar, ya. Nah, dari situ baru kita bisa menuju apa yang diharapkan sebagai herd immunity, gitu ya. Kalau misalkan bertanya saran agar masyarakat tidak mudah termakan berita hoax, ini kita yaitu tadi kita harus mulai dari keluarga dulu, ya, karena biasanya orang-orang itu percaya dengan keluarga dulu, ya. Kita harus banyak mengedukasi, baca-baca tentang literasi kesehatan, dan kita harus mengerti bahwa literasi kesehatan itu konteksnya sebagai ilmu pengetahuan, ya, bukan sesuatu yang untuk menakut-nakuti, gitu ya. Ya, harapannya untuk pandemi ini semoga Indonesia bisa segera bangun dan kita bisa menurunkan kasus, gitu, sehingga kita bisa menangani pandemi ini. Tolong dahulukan atas nama kesehatan masyarakat, itu yang penting sekali untuk diimplementasikan, gitu ya. Seperti itu. Vaksinasi merupakan wujud kepentingan bersama. Dengan vaksin, kita dapat melindungi diri sendiri, teman-teman, keluarga, atau bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan vaksin, kita berarti menyelamatkan banyak nyawa. Dan dengan vaksin juga, kita dapat mengimplementasikan sikap bela negara dalam lingkup yang kecil tetapi besar manfaatnya. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita belajar banyak hal, seperti bersyukur, bertoleransi, saling tolong-menolong, dan masih banyak hal baik lainnya. Harapannya di ulang tahun yang ke-76 ini, Indonesia bisa terbebas dari pandemi COVID-19, serta sektor ekonomi, pariwisata, lapangan pekerjaan, dan sektor lainnya akan segera kembali membaik. Harapan terbesar kami adalah masyarakat Indonesia bisa hidup kembali normal serta semakin sejahtera.